Bank sentral itu suka buat kebijakan yang bikin ekonomi itu ketat atau longgar, ya, yaitu dengan suku bunga. Jadi kalau suku bunga dinaikin, ya, ekonomi itu pengen diketatin. Liquidity dalam market itu pengen ditarik-tarikin, ya. Jadi kan bayanginnya kayak gini, ketika suku bunga naik, ya misal gue kasih ke kalian suku bunga 10%, ya, bunganya 10%. Berarti orang itu nggak pengen minjem dong, otomatis dong. Karena bunganya itu mahal banget. Siapa yang, misal gue pengen buat bisnis, tapi bunganya 10%, bayangin, per tahun. Gue nggak akan minjem duit. Tapi ketika suku bunga diturunin, misal bunganya dari 10% jadi 1% doang, gue pasti bakal lebih baik minjem. Sebelumnya 10%, kok bunganya sekarang 1%, ya gue pengen minjem dong sekarang dong gitu. Gue pengen pinjem buat bikin bisnis dan sebagainya. Jadi ini cuma lever guys. Ini cuma kalau gue naikin suku bunganya, ekonomi ini bakalan lebih slowing down, ya. Kalau gue turunin suku bunganya, ekonomi ini bahkan percepat gitu. Dan ini harus fair guys penilaiannya, ya. Harus wise. Dan ketika misalnya kita ngomong sekarang, US contohnya suku bunganya 4%, pengen diturunin ke 3% contohnya. Berarti ini berdampak buat risk on assets, berarti ini berdampak buat bisnis. Alias kalau suku bunga diturunin, maka ekonomi akan berada dalam fase expansion. Tapi misal suku bunga udah boleh dinaikin nih, kayaknya kita mau naikin suku bunga dan sebagainya. Berarti ekonomi either akan masuk ke peak, atau kita akan recover dari resesi yang baru saja terjadi gitu ya. Jadi kan bisa kotak-kotakin langsung di mapping ya. Sekarang kita tuh ada di fase mana. Ini contohnya ya, jadi kalian bisa cari actually di aplikasi namanya TradingView atau di website namanya TradingView ya, USINTR, ini United States Interest Rate ya, atau lu bisa cari di website namanya Trading Economics gitu ya, suku bunga alias interest rate Indonesia gitu ya, Bank Indonesia interest rate gitu, lu bisa cari. Jadi mereka tuh pergerakannya kayak gini gitu ya, mereka kayak dibuatin grafik kotak-kotak kayak gitu loh, dan biasanya itu diturunin 25 basis point, 50 basis point dan sebagainya. Mereka tuh pakai yang namanya itu basis point. Nah, sedangkan ya pertumbuhan ekonomi ya itu ada 3 ya, yang kayak tadi gue bilang ya. Jadi ada GDP, tingkat pengangguran, sama tingkat inflasi ya. Jadi kalau GDP lagi naik gila-gilaan, maka kita lagi ada di dalam fase expansion gitu. Tapi kalau GDP yang mulai stuck nih, itu udah mulai jelek. Jadi GDP yang stuck atau GDP yang turun itu mulai jelek buat ekonomi ya gitu. Tingkat penganggurannya kayak gue tadi bilang ya. Jadi kalau unemployment rate-nya alias pengangguran di suatu negara itu tinggi banget, maka kita on the way buat recessionary atau kita sedang di dalam fase recessionary. Tapi kalau penganggurannya lagi bawah banget ya, maka kita lagi ya kita bisa bilang lagi expansion atau lagi peak. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Kalau kalian pengen dapat lebih baik insight ya, lu bisa cek ke channel-channel gua ya. Videonya masih tentang ekonomi masih baik banget. Join Discord gua, linknya itu ada di deskripsi.